يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتح العارفين. صلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكير والتذكر والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ودلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rabi'a syani wa darji. Ya Rasulullah, ya rabi'a syani wa darji. Ya Rasulullah, ya rabi'a syani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaabal fadli wa yushr alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa sahbi wa ali. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah beserta Ustazah Haji Aziza, yang kita doakan panjang umur, sehat afiah, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majlis Ta'lim Ngaji Sabtu Subuh Mafwid Quran, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan duduk hadirnya kita di majlis ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita berkumpul kembali, duduk hadir takhtim Al-Quran, kemudian kita baca doa takhtim atau doa khatam sekaligus doa wahbah yang kita hadiahkan untuk para almarhumin daripada keluarga kita. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita hadiahkan menjadi sebab para almarhumin bermesam-mesam di dalam kuburnya menerima kiriman-kiriman pahala dari kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasida ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita sampai kepada hadis yang ke-37
daripada kitab Bulughul Maram yang digubah atau yang disusun oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Insyaallah kita sampai kepada hadis bagian babul wudu, yaitu an Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu qala inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu'i, akhrajahu at-Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Huzaimah. Ini hadis riwayat daripada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman, beliau mengatakan, jadi beliau ini Sayyidina Utsman menceritakan keadaan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada kalanya hadis itu yang berkata adalah Nabi Muhammad SAW. Ada kalanya hadis itu adalah ucapan dari sahabat menceritakan keadaan Nabi Muhammad SAW atau menceritakan sifatnya, perbuatannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan, innan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena dahulu atau Nabi Muhammad melakukan yukhallilu lihyatahu, menyela-nyela lihyatahu, jenggotnya, fil wudu, di dalam wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi Muhammad itu punya jenggot yang kasah atau kasifah, lebat. Jenggotnya Nabi Muhammad lebat, tapi jangan dibayangin lebat terus serem begitu. Kita jangan bayangin orang zaman sekarang jenggotnya lebat serem. Orang sekarang kan banyak yang jenggotnya lebat tapi dilihatnya kurang enak, dilihatnya mengerikan, kan begitu. Kita nggak usah sebut orangnya, banyak soalnya. Jenggotnya lebat, sebagaimana kita udah sampaikan tuh, jenggot lebat itu sekiranya kulitnya itu nggak kelihatan, kulit yang dibalik dari jenggotnya nggak kelihatan. Kalau masih kelihatan, itu jenggot masih dianggap tidak lebat, masih tipis begitu. Nabi SAW jenggotnya lebat. Terus Nabi selalu kalau di dalam wudunya itu jenggotnya ditakhlil, di sela-sela begini itu. Begitu dah kurang lebih. Di sela-sela. Jenggotnya Nabi tebal, terus rapi. Sebab Nabi orangnya rapi. Apa namanya? Kalau kata orang Jawa tuh apik orangnya. Nabi Muhammad orangnya resik. Begitu. Kemana-mana selalu bawa sisir. Makanya nih yang laki kalau zaman dulu ngantongin sisir tipis di belakangnya. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi baru tuh. Karena yang didatengin banyak. Ya, apa namanya? Pakai sisir itu sunnah, dibawa dikantongin, bawanya aja sunnah. Sisir tipis tuh warnanya ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau. Sekarang jarang orang bawa sisir kemana-mana. Begitu. Orang masih muda-muda rambutnya udah pada botak, kan gitu ya. Masih muda-muda rambutnya udah pada botak.
pakai sisir tuh Nabi Muhammad. Terus Nabi Muhammad kalau kemana-mana selalu memakai minyak rambut, pakai minyak minyak rambut, tapi bukan tancok. Kalau tancok ntar bau sindang lagi. Tancok, tahu ibu tancok? Anak-anak bocah nggak tahu tancok apa ya? Ada tancok, baunya khas dari zaman itu, masih ada tuh di AB, masih ada tancok. Kalau di Indomaret nggak ada, di AB masih ada tancok. Kalau mau beli Bang Hakim di AB, cobain pakai tancok. Sama Guruminan ada juga tuh kali di situ. Atau yang agak baruan pakai bris, pakai bris. Tapi kalau keringetnya putih ntar kalau pakai bris. Nah, itu Nabi menunjukkan bahwasanya Nabi itu orangnya rapi. Rambutnya Nabi Muhammad kadang-kadang sebahu, kadang lebih dari bahu. Rambutnya Nabi SAW selalu disisir rapi. Begitu, rambut panjang tapi rapi, nggak kumal, nggak rebek begitu. Buktinya Nabi Muhammad SAW kemana-mana selalu sehari-harinya selalu pakai siwak. Selalu pakai siwak, menjaga kebersihan mulutnya, rambutnya dijaga kebersihannya, seluruhnya dijaga kebersihan Nabi Muhammad SAW. Setiap Jumatnya potong kuku Nabi Muhammad SAW, nggak pernah panjang untuk kukunya Nabi Muhammad, selalu rapi. Terus kumisnya Nabi Muhammad SAW selalu tipis, nggak pernah tebal. Tapi ada riwayat katakan Sayyidina Umar tuh kumisnya baplang. Sayyidina Umar tuh kumisnya baplang. Ada riwayat yang nyebutin begitu. Jadi agak lumayan seram Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya setan aja nggak mau ketemu bareng satu gang sama Sayyidina Umar, takut sama Sayyidina Umar. Bahkan sampai sekarang pun kita masih merasakan kehebatannya daripada Sayyidina Umar. Kan kita pernah dengar tuh ada gangguan di Sungai Nil kalau nggak salah. Saat itu gubernur gubernur Mesir ngadu kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab bahwasanya ini sungai kalau nggak dikasih tumbal anak perempuan muda, ini lagi jinnya milih, ini anak perempuan yang muda, kalau nggak dilempar, ditenggelamkan di sungai itu, sungainya jadi surut kering begitu. Sedangkan warga situ sangat tergantung kepada Sungai Nil, sehingga Sayyidina Umar kirim surat. Cuma hanya mengirim surat, kurang lebih tulisannya dari Sayyidina Umar, dari Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Kemudian kurang lebih bahasanya kamu jangan mengganggu daripada penduduk sini atau berurusan dengan saya, begitu, kurang lebih begitu deh tulisannya. Kemudian itu tulisan disuruh oleh Sayyidina Umar untuk dilempar ke sungai. Dari semenjak tulisan itu dilempar ke sungai, itu sungai nggak ada pengaruhnya sama sekali, mau dikasih tumbal atau nggak dikasih tumbal tetap aman-aman aja, dan airnya nggak pernah surut sampai sekarang. Sungai Nil itu kehebatan daripada nama Sayyidina Umar bin Khattab. Dan kita punya guru ajarin tuh, misalnya kita nggak kepengen yang namanya mimpi basah ya, sebab al-ihtilam itu adalah yula'ibuka asy-syaitan, kata ulamanya. Mimpi
mimpi basah itu adalah dipermainkan oleh syaitan. Kita dipermainkan oleh syaitan. Makanya para nabi, para rasul nggak ada yang ihtilam. Seandainya pun ada riwayat yang menyebutkan nabi, rasul itu ihtilamnya karena maliul ina, penuhnya, karena kepenuhan air spermanya sehingga keluar begitu, bukan karena tala'ubus syaitan. Nah itu guru kita ajarin, kalau nggak kepengen ihtilam, kita pakai bahasanya ihtilam aja dah. Kalau nggak kepengen ihtilam, itu tulis nama Sayyidina Umar di badannya, mau di tangan atau di dadanya atau di perutnya atau di dadanya begitu, Sayyidina Umar bin Khattab, udah. Nah, itu mujarab, kita cobain berkali-kali. Ketika kita tulis itu nggak pernah sama sekali ihtilam, boleh kalau kita nggak kepengen mandi karena udah musim hujan nih, ya nggak, kalau mandi dingin lagi, udah gitu nyampe sini AC nyala semua tiga-tiganya, anginnya pas banget ke user-user. Jadi serba salah emang kalau pengajian tuh serba salah. Kalau pengajian panas, kita nih pas loh, panas banget pengajian, gerah banget ini. Itu pengajian situ panas banget. Sekalinya dingin pengajian, itu pengajian dingin banget. Jadi panas dingin serba salah begitu. Jadi orang tuh kadang-kadang begitu. Dikasih panas salah, dikasih dingin salah, dikasih hujan salah, dikasih panas salah juga. Ada aja komentarnya begitu. Namanya juga netizen ya, begitu, dimaklumin aja dah. Jadi itu Sayyidina Umar begitu tuh. Sayyidina Umar begitu luar biasa. Nah, Nabi Muhammad SAW modelannya rapi. Jadi punya jenggotnya rapi, punya kumisnya rapi, punya rambutnya rapi. Itu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita membayangkan Nabi Yusuf tampannya luar biasa, itu Nabi Muhammad berkali-kali lipat daripada Nabi Yusuf. Bahkan kalau kita boleh kasih gambaran, itu ulama katakan, misalnya tampannya seseorang itu bulat nih, tampan seluruh dunia, setengah itu tampannya Nabi Muhammad SAW. Terus yang setengahnya lagi dibagi dua, yang 2,5, 1/2, seperempatnya itu miliknya Nabi Allah Yusuf. Nah, seperempatnya lagi kita bagi-bagi rame-rame itu seluruh manusia. Kita kebagian banyak apa dikit tuh ketampanannya, kecakapannya tuh bagiannya kita banyak apa dikit. Itu seperempatnya dibagi-bagi semua orang. Kalau kita zaman sekarang aja kita lihat ada orang yang cakep banget, begitu ada laki cakep banget, sampai kita ngeliatnya juga demen, yang laki ngeliatnya demen begitu, orang cakep amat begitu. Sekarang bagaimana wajahnya Nabi Allah Yusuf yang sampai digambarkan sama Al-Quran, itu perempuan-perempuan pada motong jari nggak kerasa begitu. Terus bagaimana tampannya Nabi Muhammad SAW yang mengalahkan tampannya Nabi Allah Yusuf. Tapi kok kenapa ya Nabi Yusuf tampan dan tampannya Nabi Yusuf kalah sama tampannya Nabi Muhammad? Tapi kita nggak pernah dengar ada perempuan yang ngejar-ngejar Nabi Muhammad, ada perempuan yang motong tangannya karena melihat wajahnya Nabi Muhammad. Kenapa kita nggak pernah dengar riwayat atau cerita yang semacam itu? Sebab ketampanan Nabi Muhammad SAW dibarengi dengan al-jalalah atau dibarengi dengan al-haibah. Ketampanan Nabi Muhammad dibarengi dengan kewibawaannya yang luar biasa. Itu Nabi Muhammad, wibawa, atau bahasa kita mungkin aura gitu ya. Auranya itu cakep. Itu bayangin Nabi Muhammad kalau lagi bicara, kalau lagi ngomong, kalau lagi ngajar begitu,
Itu Nabi Muhammad, sahabatnya semua nunduk, nih kayak sekarang nih nunduk semua anteng. Itu kalau udah ngobrol semuanya. Ya, Nabi Muhammad nunduk sampai-sampai digambarin oleh sahabat ka'anna ala ru'usihim tuyur. Seakan-akan di atas kepala mereka ada, seandainya ada burung nggak bakal terbang. Saking tenangnya majelisnya Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad, apa namanya, wibawanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya sampai ada hadisul Jibril, namanya hadis Jibril. Ini hadis terjadi karena Jibril turun nyaru jadi orang, nyaru jadi manusia, buat nanya urusan yang apa namanya mendasar. Apa itu? Nanya rukun Islam, nanya rukun iman, nanya rukun ihsan. Begitu Nabi malaikat Jibril turun buat nanya. Kenapa? Sebab yang hadir, yang duduk sama Nabi Muhammad nggak ada yang berani nanya, malu. Mau nanya malu. Makanya kita lihat riwayat yang meriwayatkan sifat-sifat badannya Nabi Muhammad itu nggak ada orang dewasa, nggak ada, sedikit. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar nggak berani mandang lama-lama wajah Nabi Muhammad. Sayyidina Umar, terus yang lain-lainnya juga. Yang cerita sifatnya Nabi Muhammad, Sayyidina Ali masih kecil. Ketika masih kecil, Sayyidina Ali. Atau perempuan yang baru masuk Islam, seperti apa namanya, riwayat Umi Ma'bad yang kala itu belum masuk Islam. Umi Ma'bad yang kita kasihin tuh yang apa namanya, kartu kecil tuh ada sifatnya Nabi Muhammad. Itu sifat yang paling bagus, yang paling cakep untuk mensifati Nabi Muhammad itu riwayat daripada Umi Ma'bad. Begitu. Yang menceritakan adalah orang-orang yang belum kenal banget sama Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Bagaimana enggak? Ada namanya Abdullah bin Salam kalau nggak salah. Ini orang Yahudi, Abdullah bin Salam. Dia ngelihat pertama kali dia datang, dia lihat Nabi Muhammad, sekali dia langsung ngomong, wallahi demi Allah, ini wajah yang saya lihat wajah laisa bikadzab. Ini muka begini modelnya bukan muka tukang tipu. Ini muka bukan muka pendusta. Sekali lihat tuh, belum kenal belum apa, ini orang ini muka begini ini bukan muka tukang tipu. Auranya bukan aura penipu. Kan ada tuh orang yang aura penipu, ada yang aura tukang obat, yang banyak ngomong itu kan tukang obat. Begitu. Ini Nabi Muhammad rapi mukanya. Jangan kita bayangin jenggot Nabi kucel segala macam kayak orang sekarang yang jenggotnya gembal. Begitu. Gembalnya Nabi Muhammad SAW rapi. Begitu. Jadi Nabi Muhammad jenggotnya bukan dibiarkan begitu saja, tapi dirapihin juga. Ada kalanya dipotong, apa namanya, dirapihkan, dipotong, dirapihkan. Nah, oleh sebab itu ketika wudhu Nabi Muhammad di sela-sela. Padahal Nabi Muhammad jenggotnya tebal, nggak kelihatan kulitnya, tapi di sela-sela. Artinya dari sini menunjukkan bahwasanya menyela-nyela jenggot yang tebal itu adalah sunnah. Nah, kalau jenggotnya tipis, maka di sela-sela sampai itu air ke kulit daripada bawah jenggotnya itu adalah wajib. Kalau jenggotnya tipis, wajib di sela-sela, wajib mengenai air seluruhnya. Tapi kalau tebal, sunnah. Seandainya dia wudhu, jenggotnya tebal, dia wudhu, dia nggak sela-sela, sah wudhunya. Hanya saja nggak mendapatkan sunnah mensela-sela daripada jenggotnya. Begitu. Nah, terus juga sunnah, kita punya jenggot sunnah. Nah, kita punya jenggot walaupun sedikit, walaupun ya orang kan macam-macam. Ada yang jenggotnya rapi, ada yang jenggotnya tipis, ada yang tebal, macam-macam. Ada jenggot itu sunnah. Punya jenggot aja udah sunnah, ngikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Penting jangan 7 lembar. Kalau 7 lembar kayak Fir'aun atau kayak iblis begitu. Katanya riwayat ada yang nyebutin apa namanya, Fir'aun itu jenggotnya 7 lembar doang.
Nah itu jenggotnya Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad wafat, itu jenggot nggak pernah nggak ada kelihatan ubannya kecuali paling ada 16 atau 18 helai di jenggotnya itu. Nggak ada ubannya kecuali ada cuma 16 sampai 18 helai doang ada ubannya sampai umur 63 Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nggak ubanan begitu. Tapi Nabi Muhammad juga katakan kalau ada uban itu adalah nanti menjadi cahaya di akhirat. Jadi cahaya. Jangan dicabut kalau bisa. Cuman kan gatalnya setengah mati itu kalau uban. Apalagi nggak mandi 3 hari udah. Makin nggak disampoin begitu 3 hari. Kalau mandi kali. Jadi ini apa namanya sunnah mentakhlil daripada jenggotnya. Yang laki-laki, kalau perempuan jangan pakai jenggot begitu. Ini sunnah untuk laki-laki. Bahkan kita punya guru tuh Habib Zain bin Sumit, itu kalau ada orang potong jenggotnya sampai habis begitu, itu Habib Zain selalu ditegur, jangan dipotong. Kalau bahasa kita itu jangan dipotong. Itu hayahnya rijal, apa namanya aksesoris yang menjadikan seorang laki-laki itu terlihat wibawa begitu. Apa namanya jenggot, apa namanya sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai sini kalau ada yang mau tanya silahkan. Kalau kita bisa jawab, kita jawab sama-sama. Ada yang mau nanya apa ya? Belum ya? Belum mikir. Besok-besok dipikirin dari malam. Dipikirin dari malam sampai sini selesai sholat lupa lagi. Begitu. Jadi insya Allah sebentar lagi kita memasuki bulan Sya'ban. Nanti bulan Sya'bannya tanggal berapa? Nisfu Sya'ban. Tanggal 4 insya Allah. Tanggal 4. Kita biasa kumpul baca Yasin 3 kali insya Allah. Terus jangan lupa siapin waktunya kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sedikit, cuma 2375. Berapa 2375? 2375 kali. Sedikit, nggak banyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Baca dan nanti di malam nisfu Sya'ban. Itu katanya disebutkan di kitab Kanzun Najah was Surur, kalau baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin di malam nisfu Sya'ban, Allah akan jaga dia setahun penuh dari segala mara bahaya, dari segala musibah. Begitu. Ada yang mau nanya? Farhan, mau nanya Farhan? Ada pertanyaan, gimana cara menghilangkan sifat iri di dalam hati seseorang? Ya nggak? Kan sifat iri ini orang banyak tuh ya terjangkit sama penyakit iri. Sebab penyakit iri ini bahaya. Kalau penyakit stroke mati selesai, stroke-nya hilang, sembuh. Ya. Tapi kalau penyakit iri dibawa sampai akhirat. Nah, kalau iri bagaimana? Ini iri ini penyakit hati yang agak lebih berbahaya dari yang lainnya. Sebab iri ini paling sulit untuk dihilangkan. Iri, hasud, dengki, kalau bahasa orang dulu sirik aja loh begitu. Sirik aja loh terus iri dah. Maknanya iri penyakit hati yang paling sulit untuk dihilangkan. Sampai ulama katakan kalau ada permusuhan yang didasari atas dasar hasud, iri, itu pasti akan sulit dicari solusinya. Damainya itu bisa 99% nggak ada, kecuali Allah kasih rahmat dia buat berdamai. Sebab iri ini, makanya ulama salah satunya diantaranya Imam Ghazali ajarin, juga Imam Haddad ajarin, kalau mau nyembuhin penyakit hati, penyakit iri itu adalah dia sebisa mungkin orang yang dia iriin ketika mendapatkan nikmat,
Kan kalau orang iri itu kita pengen nikmatnya orang hilang, kan begitu. Walaupun kita nggak dapat itu nikmat. Untuk menyembuhkan, salah satu metode menyembuhkan sifat iri dalam hati adalah ketika ada orang yang kita iriin mendapatkan nikmat, kita ucapin selamat, kita ikut bahagia dengan kebahagiaannya dia. Kalau perlu kita kasih hadiah. Ada kita iri orang lain dah, si A iri sama si B. Si B dapat dapat nikmat berupa hadiah dari orang misalnya apa begitu. Tiba-tiba dapat hadiah door prize mobil Honda Jazz begitu, setirnya doang dicicil kan, setirnya dulu begitu. Nah, kita melihat itu kan, orang kalau iri melihat itu, wah kenapa dia sih yang dapat, padahal kan saya harusnya itu, macam-macam deh alasan buat nggak senang sama itu orang. Caranya kita datang ke rumahnya, kita ucapin Masya Allah selamat ya, mudah-mudahan biar berkah nih, mabruk biasa orang Arab tuh bilangnya, mubarak biar berkah hadiahnya, biar ini. Kalau perlu kita kasih bawa makanan nih, bawain makanan begitu. Cuma kan emang susah, namanya orang iri susah. Kita mau ucapin selamat aja susah, kita mau senang aja susah, kita mau kasih hadiah apa lagi. Makanya di situ poinnya agar meredam daripada hawa nafsu kita yang mendorong kita untuk iri kepada dia, diredam, jangan diikutin. Orang iri kan maunya jelek-jelekin, julitin orang kan gitu. Kalau orang iri kan gitu, orang nggak salah apa-apa dijulitin aja begitu, diomongin aja, dinyinyirin aja kan begitu. Caranya ganti nyinyirnya jadi pujian. Pujian nggak perlu depan orangnya, di belakang orangnya kita puji begitu. Kita bagusin dia, orangnya bikin kesalahan kita tutupin. Begitu caranya. Memang sulit, namanya usaha. Dan kita lagi sama-sama usaha biar dapat perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita duduk di hadir majelis ilmu itu, Imam Ghazali juga ajarin bilang, di ujungnya Imam Ghazali bilang, orang itu nggak akan bisa sembuh dari penyakit hati, dari fitnah akhir zaman. Nabi ceritain fitnah akhir zaman banyak banget, kita udah sering dengar cerita penjelasannya. Orang tidak akan mendapatkan keselamatan dari fitnah ujian akhir zaman kecuali man ahyallahu qalbahu, kata Imam Ghazali, kecuali orang yang hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara memakmurkan hati itu dengan banyak zikir, baca Quran, hadir majelis ilmu. Karena kalau mau bersihin hati, caranya pertama hadir majelis ilmu, biar tahu dulu caranya, biar tahu dulu caranya, tinggal diamalinnya kan begitu. Jadi mudah-mudahan deh kita dengan istiqomahnya kita, hati kita makin hari makin bersih, hati kita makin hari makin penuh dengan cahaya keimanan dan kasih sayang sesama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama sebelum kita tutup kita baca surah Fatihah. Yang pertama kita baca surah Fatihah untuk Umi Hajah Fatimah binti Suhaimi. Tadi malam diadakan haulnya di Panti Asuhan Al-Mubarakah. Begitupun almarhum Bapak Matrasuk bin Ikra yang juga dihaulkan hari ini ya, pas ya haulnya. Begitu juga Ibu Suprapti binti Sartono. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan segala dosa-dosanya, Allah hapus segala kesalahannya, Allah tinggikan derajatnya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah. Selanjutnya buat diri kita seluruhnya, juga kerabat kita, keluarga kita, sanak famili kita yang kurang sehat, baik itu penyakit yang ringan ataupun yang berat, khususnya Bapak Haji Mursyahid dan seluruhnya. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna, afiat yang sempurna, kesehatan yang sempurna, biniyati syifa wa sihawatul umri fi ta'atillah ta'ati rasulillah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tutup pengajian ini dengan talqinul dzikir. Semoga dengan talqinul dzikir ini Allah pertebal keimanan kita, Allah perkokoh keislaman kita, dan Allah tidak cabut nyawa kita melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. شرف وكرم ومجد عظم علم أدم ومن هوى ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين المهتدين وأزواجه طاهرة أمهات المؤمنين وتابعين وتابع تابعين بإحسان إلى الدين ومن رد من المسلمين علينا معهم في برحمتك يا أرحم الراحمين. كلمة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا عليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين. آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة بكرامة الفاتحة وبمن أنزلت عليه الفاتحة. اللهم بارك في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا على صيام القيام وقراءة القرآن وفتنا من جميع الفتن والعذاب يا أرحم الراحمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. دعوهم فيها سبحانك اللهم تحياتهم فيها السلام. آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.